Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Ismail Marzuki. Juga yang tidak asing adalah narasumber kita pada malam hari ini, yaitu Ustadz Ishaq Maulana SAG. Dan pada malam hari ini marilah kita saksikan, saya sebagai host akan mensajikan tema malam hari ini, yaitu dengan tema perlukah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah tema kita, dan bagi seluruh teman-teman, khususnya kaum Nahdien, Nahdiyat yang saat ini apakah telah bersantai di rumahnya atau ada di luar, marilah kita saksikan, dan jangan lupa dipersilakan dikomentari dan sukai, dan juga jangan lupa di share. Terus ikuti channel kita NU Pontura. Sebelum dimulai malam hari ini, yaitu kajian spesial bulan Maulid 1445 Hijriah, marilah kita bertawasul dulu agar kita mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan barokah-barokah para pejuang-pejuang NU. Kami haturkan kepada narasumber kita, yaitu Yang Mulia Al-Ustadz Ishaq Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila hadratin wabarakatuh. Nabiil Mustafa Rasulil Mujtaba Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa ali kulli wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Muzuzan ila jami'an sisi nahdlatul ulama hadratul Syekh Hashim Asy'ari wa hasbullah zuzanana Syekhuna Khalil Banggar ajai muassis Syekhina wa murabbi ruhina wa ustadina wa mustahikina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih atas fatihahnya. Semoga dalam acara podcast malam hari ini dapat berjalan lancar dan juga selalu memberi manfaat kepada kaum Nahdien dan Nahdiyat, juga teman-teman para sahabat. Dan seperti biasa, setiap malam Selasa seperti biasa kita mengaji kitab Mawaidul Usfuriyah. Namun kali ini karena kita memasuki pada bulan Maulid, maka saya mensajikan yaitu dengan tema perlukah memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan malam hari ini akan dikupas dengan sekupas-kupasnya, dengan sedalam-dalamnya oleh narsum kita, yaitu Al-Ustadz Ishaq Maulana. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Sengaja memang tema kita pada malam hari ini yakni membahas tentang maulid, ya. Ya. Karena meskipun maulid ini sudah membumi, khususnya di bumi Nusantara dan umumnya juga di semua negara, tapi masih ada sebagian orang atau bahkan sebagian kelompok yang anti maulid, ya. Anti maulid, ya, karena tidak hanya anti maulid, cuma juga sekaligus menyalahkan kelompok-kelompok orang-orang yang mengadakan maulid.
dengan landasan hal itu tidak pernah dilakukan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di zaman para sahabat, kemudian tabiin dan tabiin. Cuma apakah betul bahwa dari dulu, dari zaman Nabi, sahabat dan tabiin serta tabiin tidak melaksanakan maulid? Nah, ini yang perlu kemudian kita pahami. Kalau yang dimaksud adalah tata cara pengadaan maulid yang sekarang, mungkin iya ya. Artinya dulu Nabi tidak pernah mengadakan maulid dengan cara kita hari ini. Artinya dengan cara kita mengundang sanak keluarga, tetangga, bahkan ada acara yang lebih besar lagi, kita buat pentas, kemudian kita baca sirah nabawi, sejarah Rasulullah, memperkenalkan akhlak indahnya Rasul dan segala hal yang berkaitan dengan beliau, serta pembacaan Al-Quran, sanjungan-sanjungan serta pujian-pujian kepada Rasulullah dan lain sebagainya. Mungkin iya, di zaman Nabi tidak pernah ada. Cuma kalau merayakan maulid ya, sebenarnya di zaman Nabi juga sudah ada. Bahkan di dalam kitab ini Haulul Ihtifal bi Dzikril Maulid bi Dzikril Maulidin Nabawi Asy-Syarif, karangan Sayyid Muhammad ya. Tapi tidak seperti beliau mengatakan bahwa yang pertama kali mengadakan maulid atau bermaulid itu adalah Rasulullah sendiri dengan cara berpuasa. Suatu ketika Rasulullah pernah ketika memasuki kota Madinah, kemudian menjumpai orang-orang Bani Israel, orang-orang penyembah berhala atau orang-orang yang Nasrani Yahudi, berpuasa karena memperingati hari di mana diselamatkannya Musa dari kejaran Fir'aun. Mereka berpuasa waktu itu ya. Nah, oleh karena itu kemudian Nabi lantas mengatakan, kami lebih berhak untuk kemudian menghormati dengan cara berpuasa. Sehingga ketika itu kemudian Nabi langsung berpuasa di hari Senin. Yang begini ini ini oleh ulama dipahami bahwa Nabi sendiri hakikatnya berpuasa, puasa Senin itu karena memperingati hari lahir beliau. Karena ketika ditanya, kenapa engkau wahai Rasulullah berpuasa di hari Senin? Kata Nabi, karena di hari Senin aku dilahirkan. Ini. Meski kalau yang dimaksud dari zaman para sahabat kemudian tabiin dan tabiin tidak melaksanakan maulid, kalau yang dimaksud adalah mau praktek maulid yang kayak sekarang, mungkin iya. Tapi perayaan bentuk-bentuk dari perayaan maulid sebenarnya dulu sudah pernah, dari dulu sudah pernah begitu. Sudah ada ya. Iya, bahkan Nabi pernah juga di dalam hadis yang lain, kalau tadi hadis sahih ya. Kalau di dalam hadis yang lain, Nabi pernah berakikoh di waktu hari kelahiran. Berakikoh. Padahal dalam sejarah sudah masyhur bahwa di hari ke-7 kelahiran Nabi sudah diakikai oleh kakeknya kan. Sehingga kemudian para ulama juga memahami bentuk akikah Nabi itu adalah sebagai rasa syukur Nabi karena Nabi telah dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perayaan Maulid. Perayaan Maulid. Kemudian sesuai dengan tema, pantaskah kita bermaulid atau haruskah kita bermaulid? Dalam hal ini di dalam kitab beliau ini, di dalam kitab Haulul Ihtifal bi Dzikril Maulid An-Nabawi Asy-Syarif, ini Sayyid Muhammad sendiri mengatakan begini. Kita ini sebenarnya harusnya tidak melaksanakan maulid hanya setahun sekali. Bahkan tiap waktu dan tiap saat.
Jadi untuk saudara-saudara kita yang ada di negara Indonesia kita ini, setiap melaksanakan Maulid atau mengadakan acara itu setiap masuknya bulan Maulid. Iya, makanya ini loh, kalau sesuai dengan tema tadi, Iya. Haruskah kita bermaulid, ya kan? Kalau ditanya haruskah, ya harus sekali, harus sekali. Karena orang yang tidak bermaulid, ya, itu berarti bisa jadi dia tidak memunculkan bentuk syukur, kebahagiaan atas dilahirkannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini, makanya kata beliau di dalam kitabnya itu, inna annana nahtafilu bi maulidi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam daiman wa abadan fi kulli waqtin wa fi kulli munasabatin wa inda kulli fursatin yaqa'u fihi farahun aw sururun aw nasyatun wa yazdadu dhalika fi syahri maulidihi wa huwa ar-rabiul awwal. Nah ini, wa fi yaumi maulidihi wa huwa al-itsnain. Nah ini kan, Ya. kata beliau sendiri Sayyid Muhammad di dalam kitabnya itu, kami sebenarnya tiap selama-lamanya selalu bermaulid. Selalu bermaulid di dalam setiap waktu, di dalam setiap keadaan, di dalam setiap kesempatan di mana muncul di dalamnya kebahagiaan dan kebungahan atau kesemangatan untuk kemudian bermaulid. Setiap saat kita bermaulid. Dan semangat kita bermaulid itu akan semakin bertambah di bulan kelahirannya Rasulullah SAW, yakni Rabiul Awwal. Dan lebih lagi di hari kelahiran Nabi, yakni hari Senin. Nah ini, kita kan maulid Nabi itu tidak hanya bulan maulid. Nah, kita punya majelis tiap malam Jumat, kita juga maulidan. Kita baca berzenji kan, kita baca Asyraful Anam dan sebagainya. Yang begitu itu juga bentuk kita merayakan Maulid Nabi. Artinya untuk mengadakan acara Maulid itu tidak tentu harus bulan Rabiul Awwal. Iya. Ya? Dan yang penting untuk kita pahami itu bahwa perayaan Maulid itu tidak hanya dengan cara kita membeli buah-buahan, masak nasi disertai ikan, kemudian ngundang tetangga, enggak. Sendirian pun kita berpuasa, diniat puasa hari Senin diniati sebagai rasa syukur karena Allah sudah menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembimbing umat ini. Iksan yang sangat luar biasa. Itu juga Maulid Nabi. Kita bermaulid. Tidak harus mewah-mewah. Tidak. Kan? Ini kan? Ya. Lah, praktek yang terjadi saat ini, prakteknya, caranya yang berlaku masyarakat ini bermaulid, ini berawal dari abad ketiga Hijriah, di mana adalah ada salah satu seorang raja, yakni Raja Muzaffar ya, yang kemudian pertama kali mengadakan maulid dengan praktek yang seperti ini. Kalau yang pertama kali bermaulid Rasulullah sendiri. Tapi kalau yang kemudian melakukan maulid dengan praktek ada di dalamnya ada sedekah, ada makanan ya, kemudian dibacakan Syaraful Anam, apa pujian-pujian kepada Rasulullah SAW. Awal pertama yang mempelopori itu adalah Raja Muzaffar. Awal pertama di abad ketiga ya, Ustaz ya. Beliau itu di saat itu yang dimasak oleh beliau suguhkan di waktu itu 5.000 kepala kambing. Masya Allah. Saking 5.000 kepala kambing, ada 10.000 ayam kalau tidak keliru ya. Pokoknya di situ luar biasa sekali makanan. Yang hadir di situ siapa? Bukan orang biasa, bahkan yang beliau undang itu banyak para ulama-ulama dan orang-orang sufi. Mereka tidak mengingkari itu, hadir mereka di sana. Mufti itu. Bahkan ada salah seorang ulama yang hidup di zaman beliau itu kemudian langsung membuat kitab tentang maulid yang beliau hadiahkan untuk Raja Muzaffar. Masya Allah. Seorang ulama. Saking mulianya Rasul kita ya, Ustaz ya. Artinya begini. Sehingga hartanya semuanya dijagat.
Orang mengekspresikan rasa bahagia, kebahagiaan itu kan beda-beda. Ya. Beda-beda. Kita kalau orang Madura, kalau tidak masak kemudian tidak sedekah di rumah kita masing-masing dengan cara mengundang sanak keluarga dan tetangga, rasanya kurang lengkap. Iya. Rasanya kurang sempurna bermaulid, kan begitu. Itu Tidak kenapa timbul seperti itu? Kan artinya gini, kita ini itu hanya ekspresi kita tentang kebahagiaan kita, syukur kita kepada Allah, kesenangan kita karena kita menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Itu rasanya tidak sempurna, gitu. Kayak kurang bukti cinta kita kalau tidak seperti itu. Itu sebagian kita kalangan orang Madura. Masya Allah. Bagi yang lain mau praktek apa maulid dengan cara yang lain, monggo, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Iya. Bacaan, dzikir. Kalau kemudian salah itu kalau kemudian kita punya pemahaman begini, bahwa berkumpul begitu itu adalah contoh yang dicontohkan oleh Rasul. Ini salah. Ini salah. Yang ini salah. Nabi tidak pernah mencontohkan mengundang orang kemudian untuk bermaulid, ya. Tidak pernah, sahabat juga tidak pernah. Kalau kemudian itu yang kita yakini sebagai sunnah, ya, berkumpulnya itu sebagai sunnah, kemudian itu juga sudah dicontohkan oleh Nabi, ini jelas keliru. Ya. Nah, cuma kalau kemudian kita menyalahkan praktek itu dengan karena hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan itu kemudian dijadikan sebagai alasan praktek maulid kita keliru, ya, itu juga salah juga. Ya. Gitu. Kemungkinan memang tadi itu kan Nabi sendiri, iya, pernah merayakan hari kelahirannya dengan berpuasa. Nah sekarang ini kan dalam merayakan maulid, kemungkinan yang dikomentari orang luar sana, iya. Orang luar sana dengan masalah yang tidak pernah dirayakan oleh Nabi, seperti mengundang orang sampai makanan semewah-mewah. Kemungkinan ini yang maksud orang luar sana yang mengatakan ini bid'ah. Itu. Ya. Makanya kata beliau Imam Sayyid Muhammad, kalau kemudian sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi itu dianggap bid'ah yang tercela, semuanya niscaya ya sahabat-sahabat yang kemudian mengumpulkan atau mengkodifikasi Al-Quran juga bid'ah dolalah dong. Iya kan? Iya. Quran itu kan yang kemudian menjadi kitab, ya, buku terbukukan begitu kan. Iya. Itu bukan di zaman Rasulullah, artinya itu barang baru juga. Dan itu Al-Quran lagi. Kalau semua yang dikatakan yang tidak pernah dilakukan Nabi adalah keliru, ya, adalah bid'ah yang dolalah, iya, dan pelakunya akan masuk neraka, ya, berarti kita juga memvonis para sahabat yang dipelopori oleh Umar ibn Khattab, kemudian sampai Sayyidina Utsman, ya, kan, sampai ada Mushaf Utsmani dan lain sebagainya. Itu kita juga sekali pada hakikatnya memvonis mereka juga pelaku bid'ah yang dolalah dan mereka tidak berhak masuk surga. Padahal itu sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga. Itu. Dan kalau kemudian kita mengatakan bahwa sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh orang-orang setelah Nabi, itu juga keliru dan termasuk bid'ah yang dolalah dan pelakunya akan masuk neraka, itu juga kita sudah memvonis secara tidak langsung Sayyidina Umar penghuni neraka, karena beliau juga melakukan hal-hal yang tidak pernah dilakukan Nabi sebelumnya, yakni mengumpulkan para sahabat di bulan Ramadan, kemudian dilakukan sholat tarawih berjamaah dengan 2 imam, ini kan begitu. Iya. Laki-laki dengan imam yang lain, perempuan juga di imam yang lain. Kemudian setelah selesai beliau kemudian keluar bahasa dari lisannya, hadhihi ni'matul bid'ah. Ini adalah nikmat bid'ah terbaik, kata beliau ini. Kalau kemudian semua yang tidak pernah dilakukan Nabi kemudian dilakukan oleh orang-orang setelahnya, itu termasuk bid'ah yang dolalah dan masuk neraka, berarti kita sudah lancang mengatakan bahwa Sayyidina Umar kemudian Sayyidina Utsman itu termasuk penghuni neraka. Iya kan? Dari sini nih kemudian maka menurut beliau Sayyid Muhammad
Tidak setiap yang tidak dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi itu bid'ah, tidak pernah. Makanya ulama ya membagi bid'ah itu ya banyak. Imam Syafi'i sendiri membagi bid'ah cuma dua. Ya. Ada bid'ah yang mahmudah, ada bid'ah yang mazmumah, ada bid'ah yang tercela, ada bid'ah yang terpuji. Begitu. Kemudian Syekh Izzuddin Abdissalam membagi bid'ah menjadi 5 sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ada haram, ada wajib, ada mubah, ada makruh, ada sunnah. Untuk ulama-ulama besar semua ya, bukan ulama kaleng-kaleng kayak kita ini siapa? Ya mungkin ini Ustaz, banyak sekali tentang soal maulid ini kan, undang anak-anak kecil itu, bahkan yang tua pun saking kemungkinan waktu itu saking bahagianya ketika datangnya bulan maulid, sehingga buah-buahan, makan-makanan yang ada di depan itu direbutnya. Itu gimana tanggapan? Itu juga kalau kemudian ditanya bagi itu di luar maulid, kalau itu ya di luar maulid. Selesai ya. Iya, itu makanan kan memang sudah disuguhkan ya. Makanan itu memang sudah disuguhkan. Tidak masalah anak kecil juga. Yang kita bahas kan bukan masalah makanannya. Iya. Kalau makanannya ya tetap nanti masuk ya orang-orang yang sedekah tadi, orang-orang yang memberi makan itu. Bahkan saking bahagianya ketika datangnya maulid ini, semua harta yang punya itu dikeluarkan semuanya, Ustaz. Apakah itu tidak termasuk berlebihan? Kalau dibilang dikeluarkan semua sih ya enggak juga itu. Mungkin karena bagi sebagian orang yang kurang mampu, ya, melihat orang yang mampu itu kok wah gitu dianggap habis-habisan, padahal ya enggak, harta mereka masih banyak yang disimpan. Bagi sebagian orang yang tidak mampu saja. Jadi bagi orang yang kaya itu wajib, itu masuk wajib. Biasa-biasa aja gitu. Itu. Bahkan di sini ya Imam Sayyid Muhammad mengatakan begini, kalau kemudian ada orang bertanya, kenapa kalian kok bermaulid ya, atau melakukan perayaan maulid Nabi? Nah, ini. Kalau ada orang bertanya begini, kata beliau, itu seakan-akan dia berkata, limadha tafrahuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa kalian kok bahagia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang, kata beliau, orang yang mempertanyakan kenapa kalian kok merayakan maulid Nabi, itu sama halnya dengan mengatakan kenapa kalian kok bahagia dengan Nabi. Wa ka'annahu yaqul limadha yahsulu 'indakum hadha as-surur wa hadha al-ibtihaj bi sahibil Isra wal Mi'raj? Apa yang kemudian membuat kalian bahagia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik Isra Mi'raj? Maka kata beliau, fahal yasihu ayyasdura hadzal su'al min muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Apakah mungkin pertanyaan yang begini ini muncul dari orang-orang Islam yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah? Ini tidak pantas keluar dari lisan orang-orang yang beriman, kata beliau. Iya, kita mengatakan kenapa kok ente maulidan? Itu sama halnya, kata beliau, mengatakan kenapa kok ente bahagia dengan Muhammad? Jadi artinya gini, kita ini pantasnya dengan Nabi ini bahagia apa enggak? Bahagia dong. Lah iya dong. Orang yang mengatakan kenapa ente maulid itu seperti hanya mengatakan kenapa ente bahagia dengan Rasulullah. Lah, ini kan makanya kata beliau, ini pertanyaan yang sebenarnya tidak pantas keluar dari lisan orang-orang yang beriman. Tidak pantas sama sekali. Karena orang maulidan itu dia hanya ingin berekspresi atas kebahagiaan, atas rasa cinta serta syukur kepada Allah atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran sendiri kan Allah mengatakan qul wa bifadlillahi qul fa bifadlillahi falyafrahu, kan begitu kan? Katakanlah Muhammad, dengan anugerah Allah maka bahagialah atau senanglah kalian. Coba
Orang-orang yang kemudian menentang perayaan Maulid memaknai ayat ini dengan bahwa fadlullah itu hanya Islam dan iman, bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memaknai ayat kalimat bi fadlillah itu anugerah Allah, itu maksudnya Islam dan iman. Mereka tidak menganggap bahwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan termasuk ke dalam ayat bi fadlillah, anugerah Allah. Padahal tidak akan pernah kemudian kita merasakan nikmat iman dan Islam tanpa kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua itu karena Allah melahirkan ataupun mendatangkan. Betul. Karena Allah kemudian menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari lisan beliaulah, dari perjuangan beliaulah kita umatnya kemudian mengenal Islam dan iman. Insyaallah. Tidak perlu kemudian kita yang merayakan Maulid ini ragu. Itu bentuk cinta, ekspresi cinta kita. Asal tidak kemudian kita ekspresikan dengan hal-hal yang bertabrakan dengan syariat, no problem, tidak ada masalah. Contoh misalnya yang bertabrakan dengan syariat, kita merayakan Maulid Nabi dengan cara minum minuman keras, kumpul dengan perempuan-perempuan yang bukan muhrim, ikhtilat bain nisa war rijal, ya, bercampur baur. Ini baru, ya. Ini baru kemudian disebut perayaan Maulid yang mungkar. Ini wajib dilarang kalau ini itu. Wajib dilarang kalau ini, itu. Ya. Bukan hanya perayaan Maulid Nabi yang begitu, di perayaan-perayaan yang lain itu juga mungkar, tidak hanya di perayaan-perayaan Maulid. Kalau perayaannya berbentuk seperti itu. Ya. Sementara ya kita kan selama ini tidak seperti itu. Berarti tadi itu yang ingkar saat ketika datangnya acara Maulid Nabi, Ustaz, ya, ketika mengadakan mabuk-mabukan, apakah itu sebuah cinta kepada Rasulullah? Itu ekspresi cinta yang keliru alurnya, ya. Artinya dia membuktikan cintanya itu dengan cara yang salah. Sama lah kita dengan istri kita, ya kadang ya ekspresi cinta kita mungkin keliru juga kan gitu, sehingga kemudian niatnya kita membuktikan kalau itu tanda cinta kita, tapi istri kita kemudian marah-marah kan gitu. Ya, betul. Selama kemudian hal itu tidak bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh ridho Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada masalah. Sebenarnya ya kalau kemudian kita mau baca penjelasan para ulama, ya kita tidak ada yang muskil lah. Siapa sih yang kemudian melarang perayaan Maulid Nabi? Tidak ada yang melarang, ya. Tidak ada yang melarang. Mungkin ada bagi orang sebagian yang awam, melarang. ya. Ada sebagian yang melarang. Bahkan ya seorang ulama, yakni Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi, beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya, yakni Mauridus Sadi fi Maulidil Hadi, sebuah syair begini: Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil 'abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruron wa mata muwahhada. Ini sengaja saya pakai nadanya Kiai Said Ibn Siraj. Isinya itu pujian untuk Rasulullah. Iya. Masya Allah. Ini kan biasa kalau beliau bersair begitu, ya. Hati saya Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yawmil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada
famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Maknanya langsung kalau hati-hatiku langsung lembut. Kalau Abu Lahab yang kafir ini saja, yang sudah dicela oleh Al-Quran, oleh Allah di dalam Al-Qurannya dengan tabbat yada Abi Lahab wa tab, ya, dan ia divonis akan masuk neraka selamanya, tapi ata annahu fi yaumin ithnani daiman yukhaffafu anhu disururi bi Ahmad. Setiap hari Senin dia akan selalu diringankan siksanya oleh Allah berakibat dari rasa bahagianya Abu Lahab saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keponakannya lahir. Setiap hari Senin itu ini Abu Lahab cuma bahagianya sekali. Setiap hari Senin. Ketika lahir, ya, Abu Lahab bahagia karena keponakannya laki-laki lahir. Ya. Saking bahagianya itu kemudian Thuwaibah sebagai budak perempuan langsung dimerdekakan oleh Abu Lahab. Berkat ini saja nih, yang dia itu kafir dan akan selama-lamanya di neraka, itu Allah ringankan siksanya setiap hari Senin. Maka kata beliau, famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmad masruran wa mata muwahhida. Lalu bagaimana anggapanmu terhadap orang-orang yang sepanjang umurnya selalu bahagia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir saja yang jelas-jelas menjadi musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih Allah ringankan siksanya setiap hari Senin karena bahagianya. Makanya kata Sayyid Muhammad tadi, kami malah seharusnya kami umat Islam ini tidak hanya merayakan Maulid Nabi sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah hanya di bulan Maulid saja. Wah, ya buktinya kita tidak hanya bermaulid di bulan Maulid. Buktinya kita merayakan ihtifal di Maulidir Rasul itu ya setiap malam Jumat kita ada sholawatan, ya kan? Ada kumpulan muslimatan ibu-ibu itu yang dibaca juga syair-syair pujian-pujian kepada Rasulullah. Kita juga sering mengundang ceramah-ceramah di acara-acara kita, baik itu madrasah, pondok pesantren yang diisi oleh seorang ustadz, seorang dai yang disampaikan di situ sirah atau perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pada umumnya orang itu merayakan pas di bulan Rabiul. Bukan awal. Pada umumnya, ya. Cuma ekspresi cinta kita di bulan Maulid ini beda dengan yang lain, gitu loh. Sebenarnya kalau kemudian kita bermaulid, kita merasa bahagia dengan kelahiran Nabi itu, tidak hanya bulan Maulid. Buktinya kita baca sholawat tiap hari, kan gitu. Tiap saat kita baca sholawat sebagai bentuk cinta kita, kan gitu. Kan karena Nabi pernah bersabda kan, barang siapa yang paling banyak sholawatnya dia yang paling dekat kepadaku, kan? Ya, betul. Kita bersalawat kepada Nabi itu kan selain kita mengharap syafaat, itu juga selain karena kita cinta kepada Rasul. Man ahabba syai'an katsura dzikruhu, kan gitu. Barang siapa yang mencintai sesuatu dia akan banyak menyebutnya. Betul. Ya. Tapi kalau seperti saya Ustadz, ketika pas hari kelahirannya Ustadz Edi Suhardi ini, Ustadz, misalnya tanggal bulan sekarang ini, pasti setiap tahunnya saya itu selalu merayakan beliau ini, Ustaz, ya. Kenapa? Karena pas hari kelahirannya. Oh, ya tidak masalah. Bukan itu, di luar hari kelahirannya. Iya, itu dirayakannya. Beda. Nah, kalau Nabi ini wajar kalau kemudian kita harus selalu bahagia tiap saat. Kan? Betul. Masa iya kita hanya bahagia hanya pas kelahiran Nabi, hanya pas bertepatan dengan hari lahirnya Nabi, setiap tahun hanya sekali, kan enggak. Kita kadang setiap sholawat ya kalau pas lagi khusyuk ya kita juga merasakan hal-hal yang tidak dirasakan di lain waktu, kan begitu ya. Kalau kemudian mau kita tahu ulama-ulama yang berpendapat tentang perayaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebenarnya sudah banyak ulama-ulama yang mengarang khusus kitab tentang Maulid Nabi, ya.
Di antaranya Jalaluddin As-Suyuti juga punya karangan kitab yang menjelaskan khusus tentang maulid. Judul kitabnya boleh sahabat-sahabat cari. Apa ya? Sebentar, saya lupa nama kitabnya. Ini Husnul Maqsid fi Amalil Maulid. Itu Siratan Nabawiyah. kepunyaan Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian yang dikarang oleh Sayyid Muhammad, ini Haulal Ihtifal bi Dzikrul Maulid An-Nabawi Asy-Syarif. Itu karangan Sayyid Muhammad. Banyak sekali ulama-ulama yang mengarang tentang Maulid Nabi. Kalau ulama-ulama yang berpendapat tentang Maulid Nabi banyak sekali. Di antaranya ini Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, kemudian Al-Hafidz Syamsuddin Al-Jazari, kemudian Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi. Ya, bukan ulama kaleng-kaleng. Banyak sekali. Iya. Kita ini kan hanya menukil. Iya, betul. Yang kita ikuti ya beliau-beliau semua. Saking luar biasanya ya. Iya. Bahkan Sayyid Muhammad itu menulis alasan atau dalil diperbolehkannya mengadakan perayaan Maulid Nabi itu sampai 20 dalil. Banyak sekali. Sampai 20 dalil. Walaupun tidak punya uang ya. Masya Allah. Iya, 21 dalil. Banyak sekali. Ini kawan-kawan yang mungkin pandai membaca bahasa Arabnya atau tinggal cari terjemahnya boleh. Haulul Ihtifal bi Dzikrul Maulid Nabawi Asy-Syarif, itu karangan Sayyid Muhammad. Sampean bahagia ya dengan datangnya bulan Rabiul Awal ya. Bahagia sekali. Sudah apa belum Ustaz ya? Di rumahnya? Oh belum ya? Nanti kalau saya undang. Bahagia. Jangan lupa undang saya ya. Insya Allah Ustaz. Bahkan ini ya, ini adalah ulama yang merupakan panutan orang-orang yang membid'ahkan maulid atau melarang maulid, yakni Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan begini. Berarti ada juga yang melarang itu. Iya, Syekh Ibnu Taimiyah. Pendapat beliau ini tentang maulid begini. Oh, mungkin ada alasannya. Qad yusabu ba'dun nas ala fi'lil maulid. Kadang sebagian orang yang melakukan perayaan maulid Nabi itu bisa dapat pahala loh. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah beliau mengatakan maulid Nabi itu haram, tidak. Tapi pelaku maulid Nabi ini bisa saja mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Wa kadzalika ma yuhdithu ba'dun nas imma mudahatan lin nasara fi milad Isa alaihi salam wa imma mahabbatan lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ta'dhiman lahu wallahu qad yuthibuhum ala hadhil mahabbah wal ijtihad la ala al bid'ah. Ini kata beliau nih. Sebab kadang orang yang merayakan perayaan Maulid Nabi itu ada kalanya ingin menandingi orang-orang Nasrani di dalam mereka mengadakan perayaan Isa alaihi salam. Ada kalanya juga karena mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pengagungan kepada beliau, dan Allah akan memberikan pahala kepada mereka atas dasar cinta ini. Nah, bukan atas dasar bid'ahnya. Kalau beliau mengatakan praktek perayaan Maulid yang sudah terjadi ini dianggap bid'ah, tapi beliau tidak kemudian lantas mengatakan haram semua kan. Juga beliau masih kemudian secara tidak tegas mengatakan hati-hati untuk kemudian memberikan hukum bagi mereka-mereka yang merayakan Maulid Nabi, karena beliau sendiri mengakui kalau dasar
atas perayaan itu karena mahabbah kepada Rasulullah, karena cinta kepada Rasulullah, karena ta'zim kepada Rasulullah, ya, karena bahagia atas kelahiran Rasulullah, Allah akan beri pahala. Doh, ini panutannya mereka loh. Ibnu Taimiyah. Ya, mereka mengatakan bid'ah perayaan Maulid berlandaskan pendapat beliau. Tapi beliau tidak kemudian memvonis langsung umum begitu. Ya. Kalau dasarnya cinta dapat pahala itu. Kalau dasarnya mahabbah. Kalau dasarnya mahabbah dapat pahala. Ini pendapat Ibnu Taimiyah yang merupakan imam panutan mereka yang sering membid'ahkan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Banyak sekali kitab-kitab beliau Ustaz ya. Apanya? Ya, Ibnu Taimiyah tentang Maulid Nabi ini. Cuman dasarnya itu. Saya tidak sempat membaca semuanya ya, karena memang ya banyak sekali ya. Bagi yang penasaran boleh dibuka itu. Bagi yang penasaran boleh dicari. Yang jelas sudah banyak yang kemudian membahas tentang perayaan Maulid Nabi. Yang pingin saya tegaskan bahwa kalau perayaan Maulid Nabi yang dibid'ahkan itu praktek yang sekarang mungkin iya. Ya, mungkin iya. Ya. Prakteknya loh ya, dengan cara berkumpul, kemudian menyediakan makanan, kemudian bersedekah, ya, kemudian ada baca Qur'annya, ada mengundang ceramah-ceramahnya. Mungkin praktek itu tidak pernah dilakukan Nabi. Iya. Sahabat juga tidak pernah mengadakan perayaan Maulid model seperti itu. Iya. Modelnya saja. Tapi kalau al-iktifal bi maulidin nabinya, Nabi sendiri yang memulai. Nabi, Nabi sendiri yang mengawali dengan cara beliau berpuasa di hari Senin ketika ditanya, karena aku dilahirkan di hari Senin. Beliau pernah berakikah padahal sudah diakikai di hari ke-7 kelahirannya. Oleh kakeknya ya. Oleh kakek. Beliau kemudian berakikah lagi. Gitu. Masya Allah. Tapi sekarang ini saking mahabbahnya, bahkan datangan baginda Nabi Muhammad SAW ini ada pengajiannya, semuanya lengkap sempurna. Dan kita tidak pernah menjumpai praktek Maulid Nabi yang melanggar syariat. Ya. Tidak pernah ada. Selama saya ini mengikuti Maulid Nabi, perayaan Maulid, tidak pernah kita temukan penyimpangan di dalamnya. Ya. Maulid Nabi itu isinya ibadah semua. Oke, kalau kemudian susunan di dalamnya itu tidak pernah ditemukan di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat. Tapi satu persatunya isinya ditemukan. Ada itu. Misalnya isinya tentang pujian-pujian kepada Rasul. Ya. Di zaman Nabi sudah ada sahabat-sahabat yang membuat sebuah syair sebagai pujian kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian kalau ada bacaan Qur'annya, di dalamnya ada tilawatil Qur'an. Memang dari dulu tilawatil Quran itu jangan dianjurkan. Ya. Kemudian mau'idhah, wasiat-wasiat, ada ceramah, itu juga kalau satu persatunya tidak ada yang menabrak syariat. Bahkan Rasulullah sendiri, terus kata sampean tadi itu kan waktu pas kelahirannya beliau sendiri itu kan mengadakan acara itu ya. Seperti puasa isinya ibadah semua. Iya. Dan untuk pembacaan yang sekarang ini ketika Maulid Nabi itu seperti bersenji fi hubbi itu dulu di zaman Rasulullah apakah membaca itu? Oh ya, enggak ya? Oh, yang itu kan karangan siapa kan karangan ulama-ulama sekarang. Ya, ulama-ulama setelah Rasul wafat kan gitu. Iya, masyhur itu ya. Iya, berjanji Maulid Tibai, kemudian Simtud Duror, itu kan bentuk-bentuk pujian-pujian, sanjungan-sanjungan kepada Rasulullah. Gitu. Biasa kita kan yang kita baca ya apa Maulid berjanji ya. Ya. Berjanji. Hubbi itu ya. Iya. Hubbi Sayyidina Muhammad. Itu
pujian-pujian kepada isinya solawat ya jelas ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima kan. Nah, bahkan di kalimat itu di bersenji fi hubbi Ustaz, sempat diperdebatkan di bed ada 2 bed itu ya. Kenapa dia? Yang di arjus syafa'atah dan laukuntuh itu Ustaz ya. Nah, kenapa? Padahal yang diundang itu ramai dan di kitabnya sendiri itu memakai biasa itu. Itu kan untuk beliau yang ngarang. Iya, gitu ya. Kalau beliau kan yang ngarang sendirian, tak dibantu siapa-siapa. Sehingga pakai arjus syafa'at min Muhammad. Kalau kita pas bermaulid kita mimpin bacanya, kita ganti narjus syafa'at min Muhammad itu. Lau kunna nartakibul itu yang selanjutnya itu ya. Kita ganti pakai non agar kita tidak dikategorikan orang yang pelit, karena itu doa isinya kan. Itu. Hakikat maulidun Nabi sendiri Ustaz. Arti sesungguhnya maulidun Nabi itu kelahiran Rasulullah. Kelahiran Rasulullah. Iya. Berarti kita kelahiran anak saja bahagianya luar biasa, iya, kan gitu. Iya. Bahkan tiap tahun kita rayakan hari ulang tahunnya. Saking apakah kemudian tidak lebih pantas dan tidak lebih layak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiap tahunnya kita rayakan hari kelahirannya? Itu anak kita sendiri. Anak kita sendiri dirayakan. Yang kata Allah di dalam Al-Quran bisa menjadi fitnah. Inna auladakum wa inna amwalukum wa auladukum fitnah kan? Itu. Bisa jadi anakmu yang lahir kemudian kamu ketika kelahirannya merasa bahagia dan tiap tahun selalu kalian rayakan hari ulang tahunnya, bisa jadi fitnah. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas menjadi penolong kita kelak di hari kiamat. Apakah kemudian tidak lebih pantas kita rayakan? Betul. Dan kenapa kita rayakan hari ulang tahun anak kita, hari ulang tahun istri kita? Karena cinta kita dong. Kalau tidak cinta tidak mungkin kita rayakan itu. Seperti sampean seperti Grebun Mulek di video itu. Bahkan ya kadang kita juga merayakan hari pernikahan kita. Iya. Bentuk apa tuh? Bentuk cinta kita kepada istri kita. Prakteknya banyak. Ada yang mungkin dibawa jalan-jalan, ada yang mungkin caranya untuk sebagai tanda bahagia itu kita buktikan dengan membuat sesuatu yang sifatnya mengagetkan istri gitu ya, surprise gitu. Atau banyak caranya. Itu kaifiyah kan gitu. Kalau ditanya kebahagiaan kemudian melakukan ekspresi kebahagiaan itu dari Rasulullah juga sudah ada itu. Caranya saja yang orang-orang kan beda itu. Mungkin bisa baca ini Ustaz ya. Oh silakan Ustaz ya. Ada mungkin bisa sambil ngerokok ya. Bisa. Sambil lalu kita sapa dulu yang lagi menyaksikan ya. Ya di sini ada Cak Sule Turki nyimak ya, terima kasih telah mengikuti channel RU Pondura Cak Sule. Dan di sini ada sahabat berangkat Islam, masya Allah, Ustadz Holi Hamidin, saya kira Kiai Said ya. Di sini ada pertanyaan Ustadz ya dari sahabat kita ini yang punya channel berangkat Islam. Di sini izin tanya Ustadz, jika kita tidak mampu bermaulid, apa yang bisa kita lakukan untuk mengupayakan penghormatan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW? Dalam hati pengen sekali, tapi terkendala biaya Ustaz. Mungkin bisa dijawab Ustaz. Silakan kopinya dulu. Oh iya. Kita tidak punya ya. Iya, tidak mampu ya. Mungkin ekonomi sedang surut misalnya ya. Ini yang kemudian ingin saya tekankan lagi, bahwa bermaulid itu tidak harus prakteknya dengan cara mengundang tetangga, keluarga, masak makanan, kemudian bersedekah. Tidak harus dengan cara itu. Makanya kemudian saya katakan, kalau kemudian merayakan maulid Nabi hanya kita pahami hanya dengan cara itu yang keliru. Keliru ya. Ini jelas keliru. Itu loh. Caranya banyak, terserah. Yang umum sekarang pakai seperti itu ya.
Cuma yang dicontohkan Nabi puasa, kan? Nabi berakikoh atas kelahirannya. Itu kan bentuk-bentuk ekspresi. Kalau kita bahagia atas kelahiran Nabi kan, kayak kita misalnya, anak saya lahir anak. Iya. Kemudian sampean karena kawan dekat saya, sampean bahagia ke rumah saya bawa sabun. Iya. Ada misalnya Pak Suhar karena kawan dekat saya juga datang lagi bawa baju. Ekspresi semuanya. Ada yang datang cuma minta kopi, cuma pingin lihat anaknya juga karena lah. Prakteknya banyak gitu. Banyak kafiah. Artinya banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur. Karena rasa syukur itu, misalnya kita baca maulid di rumah sendirian itu. Makanya baca maulid itu hakikatnya itu juga sebagai bentuk rasa syukur kita atas kelahiran Rasulullah, sehingga kemudian kita bermaulid Nabi. Oh, dan itu tiap minggu kita lakukan, tidak hanya di bulan maulid kan. Iya. Bedanya kan di bulan-bulan yang lain kita tidak disuguhkan makanan. Ya, cuma kadang juga ada makanan loh. Kita juga kadang sudah biasa kita disuguhi buah, meskipun bukan di hari-hari maulid. Ya, artinya gini, disuguhkan buah dan sebagainya itu sebenarnya ya kebiasaan masyarakat saja. Dan itu tidak hanya di bulan maulid kok. Itu di bulan-bulan lain kalau mereka ada hajatan kadang juga ada buahnya, ada makannya kan gitu. Untuk mengadakan acara kedatangan lahir itu. Jadi berangkas Islam. Nah, kalau jangan terlalu berlebihan, kalau tidak punya nanti sambil ngutang. Wah, itu juga keliru juga kalau begitu. Pas bahagia setelah mengadakan acara pas kepikiran dengan utangnya. Nanti jadi problem. Iya. Jangan jadikan perayaan maulid itu sebagai problem gitu ya. Banyak cara untuk kemudian kita ekspresikan kebahagiaan kita atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kan? Kalau Abu Lahab ya karena dia punya budak Thuwaibah, kemudian dia dapat kabar kelahiran Nabi dari Thuwaibah, beliau langsung merdekakan itu spontan kan gitu. Saking bahagianya Abu Lahab ya, padahal divonis tuh ya di surat tabat yada Abi Lahab wa tab ma aghna anhu maluhu. Tapi masih selalu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, setiap hari Senin. Maka bahagia namanya cinta ya. Masya Allah. Ya, di sini ada lagi Ustaz, lanjut susulan pertanyaan susulan, tanya lagi Ustaz ya. Mungkin bisa beri tanggapannya tentang sholawat yang jemaahnya sampai joget-joget itu Ustaz, gimana Ustaz? Nah, ada Ustaz ya di media itu ya, sampai joget-joget ketika bersolawatan seperti yang lagi viral ini Ustaz. Ya nafsuti nah gitu Ustaz ya, sampai joget-joget itu. Gimana tanggapan Ustaz? Kalau berlebihan, tentu sesuatu yang berlebihan tidak baik gitu kan. Ada aja orang kasih Islam ini. Yang bahkan ini yang dianggap mungkar di dalam Maulid Nabi itu adalah diantaranya di sana ada nyanyian yang disertai dengan lenggak-lenggok yang berlebihan. Nah, itu apalagi misalnya yang lenggak-lenggok perempuan, ini jelas mungkar kalau ini jelas mungkar ya. Artinya mungkin andaikan Nabi hidup ya, mungkin ya. Nabi juga tidak begitu senang kalau kemudian memuji Rasulullah dengan cara seperti itu gitu. Hanya mungkin, kita kan tidak tahu hakikatnya kan gitu. Cuma kan ulama-ulama kita yang hati-hati kan melarang jemaahnya untuk sampai berjoget berlebihan kan gitu. Kalau yang cuma menggerakkan badan itu tidak dilarang, karena sekarang ini zaman media, sekali berjoget itu langsung diupload, itu banyak yang nonton. Makanya kalau perempuan ikut jamaah sholawatan hati-hati, artinya adabnya sedikit dijaga juga gitu ya, karena sampean itu nanti bisa diekspos ke media, joget-joget itu nanti yang nonton banyak laki-laki,
Mungkin ya pas kita hadir di majelis joget-joget kita tidak menyangka itu kalau ada akan joget kita ini akan dilihat oleh laki-laki kan gitu. Betul. Ternyata diekspos di media banyak yang nonton viral, bahkan dipotong hanya diambil yang situ. Inilah yang kemudian perlu kita hati-hati ya, jangan terlalu berlebihan dalam joget. Dalam bersalawat, dalam joget itu ya biasa-biasa aja lah. Biasa-biasa saja. Kita membaca salawat jangan sampai ekspresinya. Memang ada yang berlebihan juga. Iya. Tidak tahu saya itu dibuat-buat atau memang dia tidak bisa mengontrol dirinya karena terlalu asik ya. Iya. Kita tidak bisa menghukumi juga ya. Betul juga. Cuma kalau itu ternyata dibuat-buat tidak karena cinta, tidak karena efek cinta kepada Rasulullah sehingga timbul ekspresi seperti itu tanpa terduga-duga, itu jelas tidak kurang baik. Kurang baik ya. Kurang baik itu. Tapi tetap kurang terpuji. Kalau solawatnya tetap dapat pahala. Ya. Solawat ya beda, lenggak-lenggok hal yang lain. Gitu. Ketika lenggak-lenggok tadi, ketika bersolawat Ustaz, apakah itu akan menimbulkan murkanya? Kalau kemudian ditanya murkanya ya kita tidak tahu ya. Kita tidak bisa kemudian menghukumi ya Allah akan murka ya, keliru juga. Mana yang kemudian dalil yang jelas kemudian mengatakan Allah murka dengan begitu, tidak ada kan. Cuma secara pandangan umum saja kayaknya kurang layak gitu aja, kurang layak. Kita jangan kemudian sok memvonis sesuatu yang kita sebenarnya tidak tahu ya, kayak kita mewakili suara Tuhan saja, main vonis sana sini gitu. Di sini Ustaz ada WA masuk nih, pertanyaan ya. Boleh? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kebetulan ini lagi gerimis ya. Mau nanya Ustaz. Mau nanya apa nih? Apa hubungannya dengan gerimis? Soal tentang tema Ustaz, sesuai temanya tadi. Bagaimana kalau orang maulid sebelum waktunya? Apakah masuk juga dalam sabda Nabi di dalam hadis-hadis yang menerangkan maulid itu Ustaz? Sebenarnya tadi sudah saya singgung ya, bagaimana kemudian kata Sayyid Muhammad, kita ini bermaulid tidak hanya di bulan-bulan maulid, tidak hanya di bulan di mana Rasulullah SAW dilahirkan, akan tetapi kata beliau, kita karena maulid itu bentuk kebahagiaan kita, kesenangan kita, syukur kita atas lahirnya Rasulullah SAW sang pembawa hidayah ya, maka mestinya kata beliau kita setiap saat bermaulid gitu. Setiap saat kita ekspresikan cinta kita, kebahagiaan kita itu dengan cara apapun itu, asal namanya ibadah. Bisa dengan cara baca Quran, terus bisa cara dengan sholat sunnah, terus banyak ekspresi banyak. Nabi kalau Nabi sholat, Nabi puasa gitu. Kita mau ikut Nabi, oke, puasa setiap hari Senin sebagai tanda syukur kita atas dilahirkannya Nabi di hari Senin. Itu yang begitu tuh. Kalau apakah masuk? Sangat masuk, sangat masuk. Ekspresi cinta itu. Kita kalau membuktikan cinta kita kepada istri kita sering-sering, itu luar biasa loh. Sama lah, kan sama itu. Tiap saat misalnya, setiap kita keluar kita bawakan oleh-oleh duren misalnya sekarang, atau martabak atau apa, setiap keluar itu sebagai bukti cinta kita kepada istri kita, agar istri kita bahagia kan gitu tuh. Bahkan istri semakin senang kan gitu, semakin senang, semakin bahagia. Begitulah. Karena ini urusannya dengan cinta, dengan kebahagiaan, maka kapanpun dan saat dimanapun Anda boleh mengekspresikan itu. Tidak ada kaitannya dengan waktu. Cuma ya manusia ini karena suka momen. Ya, apalagi pulangnya kita membawa oleh-oleh untuk istri ya. Manusia kan suka momen ya. Karena momentumnya bersamaan dengan bulan dan hari di mana Rasulullah dilahirkan, maka kemudian ekspresi cinta itu dilebihkan gitu. Dilebihkan saja. Jadi
Tidak ada lagi Ustaz. Ya, di sini ada Opik Alexa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Opik sudah menyaksikan di channel kita NU Bontura ya. Juga ada Muhammad Sungai Jawi menyimak ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat kepada sampean ya. Tidak ada lagi Ustaz. Sudah habis? Ya. Alhamdulillah. Yang tanya ya. Satu untuk pada malam hari ini kita alhamdulillah telah hampir 1 jam kurang 8 menit Ustaz ya. Yang Iya. nulis ya. Mungkin saya boleh bacakan ini Dipersilakan. ulama-ulama yang mengatakan berkaitan dengan Nabi maulid itu ya. SAW. Aja. Pertama adalah qaulul Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ya. Beliau mengatakan wa qad dhahara li takhrijuhu ala aslin thabitin wa huwa ma thabata fi sahihain min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qadima al-madinata fawajada al-yahuda yasumuna yawma asyura fasa'alahum faqalu huwa yawmun awraqallahu fi fir'auna wa naja Musa fa nahnu nasumu syukran lillahi ta'ala. Ini pertama, Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani meriwayatkan sebuah hadis bahwa kata beliau qad dhahara, telah nampak bagiku dasar yang kuat yang tetap yang berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Yakni hadis yang ada di dalam Sahihul Bukhari diriwayatkan oleh yang Bukhari Muslim bahwa suatu ketika Nabi ke Madinah, kemudian Nabi menjumpai orang-orang Yahudi sedang puasa Asyura. Kemudian Nabi tanya, kenapa kalian berpuasa di Asyura? Mereka menjawab, karena di hari Asyura inilah Allah menenggelamkan Fir'aun dan menyelamatkan Musa. Maka kami berpuasa memuasainya sebagai rasa syukur kita kepada Allah atas diselamatkannya Musa. Maka kata Nabi, fanahnu aula bi Musa minkum. Nah ini, kami lebih utama kalau begitu. Fayustafadu minhu fi'lu syukri ala ma manna bihi fi yaumin muayyanin min isda'i ni'matin aw daf'i nikmatin wa yu'adu fi nadhiri dhalikal yawm min kulli sanah wa syukrillah yahsulu bi anwa'i ibadah kas-sujud wa siyam wa sadaqah wa tilawatil Qur'an wa ayyu ni'matin a'zam min buruzi hadan nabi rahmah fi dhalikal yawm. Kata beliau terakhir, nikmat mana lagi yang lebih besar daripada munculnya, lahirnya Rasulullah SAW, Nabiur Rahmah, Nabi pembawa rahmat di hari itu, yakni hari Senin. Ini pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian pendapat kedua, yakni pendapatnya Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti. Wa qala As-Suyuti wa qad dhahara li takhriju ala aslin akhar. Kata beliau, saya malah menjumpai dasar yang lain. Wa huwa ma akhrajahu al-Baihaqi an Anas anna an-nabiyya aqqa an nafsi ba'da an-nubuwah ma annahu qad warada anna jaddahu Abdul Muttalib aqqa anhu fi sabi wiladatihi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Anas bin Malik bahwa Nabi pernah berakikah untuk dirinya setelah menjadi nabi, padahal Rasulullah telah wurud, telah datang di dalam sejarah-sejarah bahwa kakek Nabi yakni Abdul Muttalib sudah mengakikahi beliau di hari 7 kelahirannya, di hari ke-7 kelahiran Rasul. Wal aqiqah la tu'adu marratan, padahal akikah tidak bisa diulang 2 kali. Maka fayuhmalu dzalika ala anna alladzi fa'alahu an-nabi idharun lisyukri ala ijadillahi iyyahu rahmatan lil alamin wa tasyri'un li ummatihi. Maka perbuatan Nabi dengan mengakikoi dirinya sendiri padahal sudah pernah diakikoi itu diarahkan pada sebagai bentuk syukur Nabi kepada Allah, karena Allah sudah mewujudkan Nabi, menciptakan Nabi sebagai rahmat bagi alam semesta dan sebagai pensyariatan kepada umatnya, sehingga fayustahabbu lana aidan idharu syukri bi maulidihi bi ijtima'il ikhwan wa it'amit ta'am wa nahwi dzalika min bihil qurubat wa idharil musirrat. Ya, ini kata beliau. Sehingga sangat dianjurkan bagi kita
untuk memunculkan rasa syukur itu atas kelahiran Nabi dengan cara mengumpulkan ikhwan, Ya, saudara-saudara, kemudian menyuguhkan makanan dan lain sebagainya dari bentuk-bentuk kurbah ya, ibadah-ibadah kepada Allah dan sebagai bentuk-bentuk kebahagiaan kita. Itu banyak. Kemudian Al-Hafidz Syamsuddin Al-Jazari banyak sekali Ustaz. banyak sekali. Ini yang berkaitan dengan tadi Abu Lahab. Imam Al-Jazari pernah pamannya sendiri ya. iya, thumma ra'aitu Imam Al-Qurra Al-Hafidz Syamsuddin Al-Jazari qala fi kitabih al-musamma Urfut Ta'rif bil Maulid Syarif. Ini ada karangannya juga khusus. Beliau mengatakan faqad ruwiya Abu Lahab ba'da mauti fi naum faqila lahu mahal. Pernah suatu ketika Abu Lahab setelah meninggal ini dijumpai oleh sebagian orang, sebagian sahabat di dalam mimpinya. Kemudian ditanya, bagaimana keadaan? Qala finnar, saya di neraka. Abu Lahab. Ya, Abu Lahab. Tapi illa annahu yukhaffafu anni kulla lailati itsnain. Cuma untungnya saya, kata Abu Lahab. Saya setiap hari Senin itu, setiap malam Senin selalu diringankan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan kata beliau wa amsu min baini usbu'i hataini ma'an bi qadri hada. Bahkan setiap hari Senin itu saya bisa minum air minum dari jari jemariku seukuran segini gitu. Ada ukurannya. Coba lihat. Masya Allah ya. Wa asyara bi ra'si usbuhi segini gitu. Apakah Senin itu Senin yang dimaksud Senin itu yang diringankan oleh Allah? Hari Senin saja. Setiap bulan minggu. Di bulan Maulid. Bukan bulan Maulid. Di bulan setiap lainnya. hari Senin. Setiap hari Senin. Seminggu sekali Abu Lahab itu selalu ringan. Itu hanya bahagia karena kelahirnya Rasulullah. Kata beliau, wa inna dzalika bi'ataki Thuwaibah indama basyaratni biwiladatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena saya telah mengekspresikan kesenangan saya atas kelahiran Nabi berkat berita yang dibawa oleh Thuwaibah sehingga aku merdekakan dia. Allah ternyata memberikan hal yang istimewa. Ini. Nah, kemudian Al-Hafidz Syamsuddin Muhammad bin Nasiruddin Ad-Dimashqi yang tadi itu, yang disebutkan di dalam kitab Mawlidus Shadi fi Maulidil Hadi, yang nadanya sudah tadi saya sampaikan sesuai dengan nadanya Pak Syahid Agil Sirat. Boleh dibuka sampean hafal ya? Hafal. Beliau ini sering beliau baca nih. Ternyata bagus juga suara beliau. Idza kana hadzaka fi rajaa dhammuhu bi tabbat yadahu fil jahimi mukhallada hatta annahu fi yawmil itsnaini daiman yukhaffafu anhu bis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Ini bisa di-share, bisa dikirim. Biar nanti ketika diundang oleh orang bisa saya baca Ustaz. Dan saya rasa pendapat-pendapat para ulama yang tadi disebutkan itu sudah lebih dari cukup. Belum lagi saya membacakan dalil-dalil yang dikemukakan langsung oleh Sayyid Muhammad yang jumlahnya ada 21 tadi itu. Kalau kemudian kita baca semua bisa jam 11 kita podcast. Ya, ini sudah 1 jam lebih saja. Kita tidak terasa ya waktunya. Ya, terima kasih Ustaz ya telah sempat hadir di tempat ini. Semoga sampean selalu diberi kesehatan. Amin. Dan selalu memberi kemanfaatan kepada asal sampean setia menemani saya saja dan bisa tepat waktu, saya sangat bahagia. Mudah-mudahan beliau panjenengan ini selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin. Dan yang terpenting sampean selalu diberi izin oleh istri Anda ya. Bahkan yang paling setia ini yang ada di depan kita ini, ketua MBC kita ya. Semuanya lah.
Mudah-mudahan segala urusannya selalu dilancarkan oleh Allah, rizkinya dipermudah oleh Allah, masalah-masalahnya selalu diberikan jalan keluar oleh Allah dan Subhanahu wa selalu Ta'ala, menyebarkan kemampaatannya. Ya. Semoga kita semua masuk dalam khairun nas, Amin. anfa'uhum linnas. Saya masih selalu teringat dengan perkataan sampean. Ya. Suatu ketika sampean pernah berkata bahwa kenapa NU Pontura ini kayaknya keramat sekali gitu ya. Ya. Sampean pernah mengatakan mungkin di antara salah satu alasannya karena rata-rata pengurus MBC NU Pontianak Utara ini takut istri. Itu Kamakola Ismail Marzuki. Aduh, istri saya sedang menonton nih. Aman ya? Ada di studio di sini. Mungkin beliau ini sangat bahagia mempunyai suami saya, Ustaz, ya. Sangat sabar sekali. Masya Allah. Ya, karena waktunya sudah malam ya, Ustaz, ya. Mari kita tutup. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat. Amin. Ya, kita akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa setiap malam Selasa kajian kitab Mawaidul Usburiyah selalu saksikan di channel NU Pontura. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi.